Aduh, ini kenapa lagi mobil nih? Aduh, siapa ya? Kok tumben-tumbenan seperti ini? Padahal kan udah selesai di servis. Oh iya. Kenapa ya? Kok bisa seperti ini? Ini kan bisa bahaya nih kalau semisal macet terus seperti ini, padahal untuk mesinnya sudah selesai di servis. Apalagi ini kan mobil baru juga. Wah, padahal kan udah di servis. Ini kenapa air akinya kok habis? Wah, gak beres nih. Padahal kan aku udah berapa kali servis di sana. Tapi kenapa ya? Atau jangan-jangan dia lupa juga ya? Aku harus telepon mekaniknya nih. Gak beres nih. Kalau begini caranya, aku minta ganti rugi. Kan aku udah bayar dari uang perusahaan. Kalau semisal ketahuan seperti ini, aku juga yang bakalan dimarahin. Wah, ayah. Kenapa ya mobilnya? Gak seperti biasanya. Gak biasa mogok kayak gini kok. Tiba-tiba macet kayak gini si Adi nih. Aku tanya langsung sama dia. Kenapa, Di? Cepetan. Kenapa mobilnya, Di? Ini, Pak. Air akinya habis, Pak. Padahal kemarin udah diservis, Pak. Ini, Pak. Saya telepon mekanik di sana, disuruh ke sini, Pak, buat nganterin air akinya. Kok bisa sih? Kok bisa montirnya itu bisa lupa ngisi air aki? Kalau kayak gini kan akinya ini kan bisa lobet. Jadi langsung ganti aja akinya, biar nggak jadi masalah nantinya. Baik, Pak. Kalau begitu saya ganti akinya, Pak. Jadi nunggu montirnya lama ini? Lumayan sepertinya, Pak. Oh. Ya sudah kalau kayak gitu saya jalan kaki aja. Waduh, kebetulan nggak begitu jauh kok. Jalan kaki, Pak? Ya. Ya udah. Tungguin aja, Pak. Lama. Agak jauh, Pak. Lama. Wah, jalan kaki. Ntar kalau semisal bos kesakitan, aku juga yang salah. Kenapa sih kamu nggak cek dulu? Ya sudah kalau kayak gitu nanti kalau sudah selesai kamu nyusul aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Aduh, telepon lagi nih. Meli, kamu itu kan baru pertama kali kerja di sini. Iya, Bu. Jadi, yang pertama, kamu itu tidak boleh datang terlambat. Siap, Bu. Dan yang kedua, kamu itu harus mentaati semua ketertiban yang ada di kantor ini. Siap, Bu. Saya paham itu. Kalau sampai kamu membuat satu kali kesalahan, kamu tahu kan akibatnya akan seperti apa? Iya, Bu. Saya tahu akibat kalau saya melakukan kesalahan. Ya sudah, jaga yang benar. Baik, Bu. Silahkan, Bu. Hari pertama kerja aku di perusahaan Cahaya Berkah. Aku nggak nyangka kalau aku akan jadi satpam di kantor ini. Tapi mau gimana pun ini adalah rezeki aku dan aku harus bersyukur dengan pekerjaanku yang sekarang. Dan aku juga harus mentaati semua peraturan yang ada di kantor ini. Apapun itu, aku nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun kalau aku nggak mau mendapatkan konsekuensi yang fatal. Oh iya, ini udah jam berapa ya? Kok masih belum ada karyawan yang datang? Cuma Bu Arum aja tadi yang datang. Jam kerja udah tinggal 15 menit lagi.
Atau karyawan-karyawan di kantor ini emang seperti itu ya? Aduh, aku belum terlalu mengenal karyawan-karyawan di kantor ini. Setelah ini, aku harus lebih dekat dengan karyawan di sini. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa Selamat dibantu? pagi. Saya mau masuk ke dalam. Boleh tunjukkan ID card Bapak dulu? Bapak karyawan di sini kan? ID card ya? Pasti ketinggalan dalam mobil. Kalau ID cardnya nyusul gimana? Saya masuk dulu ya. Maaf Pak, nggak bisa. Semua karyawan yang ada di kantor ini memiliki ID card. Jadi, setiap orang yang mau masuk ke kantor ini harus punya ID card. Begitu ya. Kamu satpam baru di sini. Benar Pak, saya satpam baru di sini dan ini adalah hari pertama saya bekerja di sini. Ya udah kalau kayak gitu, izinkan saya masuk ke dalam ya. Mohon maaf sekali Pak, saya di sini hanya menjalankan perintah kantor dan itu adalah tugas saya. Tapi saya ada kepentingan yang sangat mendesak mengharuskan saya harus masuk ke dalam sekarang juga. Mohon maaf Pak, tidak bisa. Jika Bapak ingin masuk ke dalam kantor ini, Bapak harus menunjukkan ID card Bapak ke saya. Gimana kalau saya bilang kalau saya pemilik perusahaan ini? Jika Bapak bilang Bapak adalah pemilik perusahaan ini, tetap saja Bapak harus menunjukkan ID card Bapak. Jadi saya nggak boleh masuk nih? Maaf Pak, nggak bisa. Kalau Bapak emang pemilik perusahaan ini, buktikan dong Pak terhadap saya. Masa iya pemilik perusahaan jalan kaki? Maksud kamu meragukan saya? Kamu pikir saya pembohong begitu? Gini ya Pak, secara logika saja, nggak mungkin ada seorang pemilik perusahaan besar itu jalan kaki. Ya setidaknya bawa motor atau mobil gitu. Kamu pikir bos gak boleh jalan, bawa mobil, harus bawa mobil selalu begitu? Ya bukan seperti itu Pak. Kan kebanyakan kalau seorang bos itu emang seperti itu ya. Kamu pikir saya itu apaan? Udah, saya mau masuk sekarang juga. Oh mohon maaf Pak, nggak bisa. Selagi Bapak belum menunjukkan ID card Bapak ke saya, Bapak dilarang masuk. Oh ya, siapa nama kamu? Saya Meli Pak. Meli. Mel, kamu kan baru hari pertama kerja di sini ya? Benar Pak. Kalau kamu menyinggung seseorang di kantor ini, apalagi orang itu dengan jabatan yang sangat tinggi, mungkin jabatan kamu atau pekerjaan kamu terancam. Mohon maaf Pak, saya di sini hanya profesional saja. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai satpam di sini untuk menjaga keamanan kantor ini, Pak. Siapa tuh? Mana? Kamu barusan nipu saya dan kamu memaksakan diri untuk masuk ke kantor ini. Pasti kamu bukan orang baik-baik deh. Sini kamu. Keluar. Apa? Aku mau masuk. Keluar. Kamu itu udah nggak punya ID kan? Nggak usah dorong-dorong juga. Salah siapa? Salah kamu sendiri. Kamu tuh mau mencoba menipu saya kan? Dengar ya, saya itu bukan orang yang bisa sembarangan ditipu sama kamu. Ngerti kamu? Kamu dengerin aku ngomong nggak sih? Aku dengerin kamu ngomong. Tapi ya, kalau semisal kantor ini mendapatkan kerugian yang besar karena saya tidak bisa masuk ke dalam, itu tanggung jawab kamu. Bodoh amat, aku tuh udah nggak percaya ya sama omongan kamu. Kamu aja barusan maksa masuk ke dalam kantor ini tanpa ID card. Kamu tuh bukan karyawan di kantor ini kan? Kamu itu satpam baru di sini ya. Tolong izinkan saya masuk sekarang juga. Tapi kamu tuh nggak bawa ID card. Kamu itu udah melanggar peraturan yang ada di kantor ini. Saya di sini hanya menjalankan tugas. Udah, kalau kamu nggak bawa ID card, mending kamu duduk aja deh di situ. Udah duduk aja. Kalau nggak mau duduk di sini, mending kamu pergi dari kantor ini. Duduk di sini? Kamu ngusir aku untuk pergi? Wah, awas kamu ya. Setelah nanti karyawan aku yang lain datang menunjukkan siapa saya, jahit tuh bibir kamu. Seorang bos suruh duduk di sini. Di mana harga diri aku ya? Apa lihat-lihat?
Siapa juga yang lihat kamu? GR banget. Kalau semisal ID card aku nggak ketinggalan di mobil, nggak bakalan nih aku duduk seperti ini. Ini gara-gara mobil lah tadi mogok. Kamu ngapain ngomong sendiri? Masih waras kamu? Diem, yang ngomong itu aku bukan kamu. Dasar sapam baru yang rese. Ya Awas aja kamu lagian. nanti ya. Lagian kamu tuh sok-sokan ngaku-ngaku bos di kantor ini. Emang aku beneran bos? Bos itu gak ada yang gila seperti kamu. Ngomong sendiri seenaknya. Kayak orang gila kamu tuh. Dengerin baik-baik ya. Jangan sampai kamu menyesal ya kalau aku beneran bos nanti ya. Udah, nggak usah nunjuk-nunjuk. Apa, emang kamu berani sama aku? Jangan kamu pikir aku takut sama diri kamu, tapi aku cuma menghargai kamu karena kamu wanita. Udahlah, kamu kan nggak punya kepentingan di kantor ini. Mending sekarang kamu pergi deh dari sini. Kantor ini kok bisa cari siapa wanita ya? Coba aku cek lagi bahan presentasinya, takutnya ada yang salah atau yang kurang. Kayaknya udah bener semua deh. Ibu Tata, Iya Dela. makanan sama minumannya udah Dela siapin kok. Oh iya, udah semua. Iya, jadi ini kapan Bu mulainya rapatnya? Duh, ya ini Del, Pak Ferry ini masih belum datang. Loh tumben Bu, kemana ya? Saya kurang tahu Del, mungkin Pak Ferry itu lagi macet di jalan. Oh iya Bu, mungkin Pak Ferry-nya yang macet ya Bu, bukan kendaraannya. Kendaraannya Dela, kendaraannya. Oh iya Bu. Saya ini bingung, takutnya Pak Ferry itu telat. Terus tamu-tamu di dalam itu pada komplain. Duh, gimana ya? Ya itu juga Bu. Biasanya Pak Ferry itu lebih pagi dari kita datangnya, tapi sekarang Pak Ferry ini belum datang. Tahu sendiri kan, sekarang itu ada rapat penting lagi. Gimana ya Bu? Oh iya Bu, saya juga bingung. Tapi Ibu sama Dela selalu berpikir positif aja. Jangan yang negatif Bu. Aduh, Dela, itu yang saya pikirkan dari tadi. Kamu itu menambah pikiran saya deh. Ya maaf Bu. Semoga aja beliau itu nggak telat datangnya, biar tamu-tamu itu nggak gelisah di dalam. Iya Bu. Kemana ya Pak Ferry? Gimana ya? Saya ini bingung. Saya juga bingung Bu. Tata, Iya, ada apa Bu Arum? kenapa muka kalian pagi-pagi udah gelisah seperti itu? Jadi gini Bu Arum, sekarang itu kan ada rapat penting. Iya. Tapi Pak Ferry itu masih belum datang Bu. Padahal tamu-tamu itu udah ada di dalam semua, sudah datang. Apa? Jam segini Pak Ferry belum datang, Tah? Iya Bu Arum, Pak Ferry belum datang. Emang kamu sudah mencoba untuk telepon? Gak diangkat Bu. Padahal sekarang itu ada rapat penting Bu. Apalagi tamu-tamu udah nunggu dari tadi. Ya terus gimana dong? Saya juga bingung. Ya mungkin saja sih Pak Ferry masih terkena macet di jalan. Oh iya Dela, lebih baik sekarang kamu itu temenin tamu-tamu di dalam. Baik Bu. Ya Saya udah. permisi ya Bu. Iya. Itu presentasinya. Iya.
Berarti kita cuma tinggal nunggu Pak Ferry doang dong. Bener Bu Arum. Gimana Ata? Kalau semisalnya Pak Ferry ini belum datang, pasti tamu-tamu itu pada komplain Bu. Benar, pasti tamu-tamu akan kecewa. Bener. Mau sampai kapan sih orang ini duduk di sini? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Sebentar Pak. Ada apa, Bu? Boleh saya lihat ID card-nya dulu? Sudah? Iya Pak Vero. Semenjak kapan kamu kerja di sini? Ini adalah hari pertama saya kerja di sini Pak. Jangan manggil Bapak. Monggo, monggo Mbak. Tuh. Orang-orang di sini yang melihat berhenti, segan terhadap saya. Kita dulu mulai teman SMA. Gak nyangka ya, orang pintar sepintar diri kamu, rezeki kamu itu minim. Maksudnya Pak? Dulunya kamu kan pelit tentang masalah pelajaran, merasa paling di atas. Ingat Mel, kepintaran diri kamu belum tentu menjamin kesuksesan diri kamu. Rezeki udah ada garis tangannya masing-masing. Mungkin rezeki garis tanganku, wah, Sultan, darah biru men. Darah kamu kan mungkin darah kotor. Udahlah Vero, itu kan udah zaman dulu. Nah, kita hidup dari zaman dulu. Menurutmu, mungkin menurut kamu hidup di zaman belum megang HP Android. Tapi Mel, kita kalau tidak memandang yang dulu, tidak mungkin jadi yang sekarang. Contoh seperti aku. Orang sukses aku Mel. Orang kerja kantoran. Gak seperti kamu nih, jaga gerbang. Aku melakukan itu dulu, hanya saja aku tidak ingin berbuat licik Vero. Manusia zaman sekarang jangan merasa paling jujur. Ya contohlah seperti kamu, sok jujur, sok baik. Apa nyatanya men? Hidup kamu jangan jadi sapam. Baca tuh di dada kamu security. Dipandang orang enggak, dipandang rendah iya. Apa? Minta uang kamu? Enggak, aku gak butuh uang kamu. Baguslah. Ini udah jam kerja, kamu bisa masuk ke dalam. Kamu mau mengatur diriku? Kamu hanya sekedar satpam, gak mempunyai jabatan. Cuma taunya jaga gerbang, keluar masuknya orang. Aku hanya memberitahu kamu kalau sekarang ini adalah jam kerja. Aku tahu, meskipun aku gak dikasih tahu kamu waktu jam kerja. Kalau aku gak kerja, gak mungkin aku ada di sini. Bodoh banget diri kamu ya. Pak Vero, ada apa ini rame-rame? Gak ada apa-apa Bu, cuma heran aja Bu, orang pintar jadi satpam. Maksudnya? Orang cerdas jadi satpam Bu. Dulunya Bu, wah, merasa paling pintar sedunia Bu. Tapi nyatanya apa? Kesuksesan itu tidak menjamin orang pintar Bu. Contoh seperti aku. Aku itu sedang-sedang banget Bu. Sedang-sedang, nggak sedang. Maksud saya Bu, saya itu sedang-sedang hidupnya. Pintar masuk, bodoh juga masuk. Udahlah Pak Vero. Pak Vero itu jangan bikin keributan di sini. Pak Vero tahu kan, sekarang itu banyak tamu, gak enak diliatin tamu. Sekarang itu ada rapat di sini. Iya Bu, saya tahu. Ya tapi kan saya itu hanya menyadarkan dirinya Bu, supaya dia sadar. Kalau gak sadar, saya bakal ambil air sumur dan 7 kembang rupa Bu. Mau cuci mukanya dia Bu. Kamu ini apa-apaan sih Vero? Kesel saya Bu. Waktu dulu SMA Bu, saya gak tahu apa-apa. Saya cuma minta tolong, malah diabaikan. Nah sekarang, kamu itu bagaikan semut men.
yang semudahnya saya injak-injak, aku bisa mencat diri kamu sekarang. Vero, Iya, Bu. kalau sudah masa lalu itu jangan diingat. Nah, Sekarang itu udah beda. iya, Bu. Ini bukan masa lalu, bukan masalah apa, Bu. Ini masalah hati, Bu. Hati saya kalau udah sakit, Bu, tidak bisa disembuhin oleh apapun, Bu. Kecuali Ibu Tata yang cantik nih. Mohon maaf Ibu Tata. Sekarang udah masuk jam kerja, saya minta tolong karyawan Ibu disuruh masuk ke dalam aja Tuh, ya, Bu. Pantas, Bu. Vero, lebih baik kamu sekarang masuk ke dalam. Ini udah jam berapa? Baik, Bu. Awas diri kamu ya. Aku akan memecat diri kamu, men. Permisi, Bu. Ampun. Kemana ya Pak Ferry? Kok belum datang juga? Cari siapa, Bu? Cari Pak Ferry. Sekarang itu beliau harus memimpin rapat di sini. Pak Ferry? Pak Ferry itu siapa ya, Bu? Pak Ferry itu atasan kita. Pemilik kantor ini, Bu. Bener. Oh iya. Terus itu siapa tidur di situ? Itu orang yang ngaku-ngaku bos, Bu, di sini. Tapi dia itu nggak bawa ID card kantor ini. Pak. Pak. Bapak jangan tidur di sini ya. Soalnya di sini itu pintu keluar masuk tamu, Pak. Nggak enak dilihatnya. Pak Ferry? Pak Ferry kok bisa ada di sini? Bangun, Pak, bangun, Pak. Aduh. Pak Ferry. Kamu itu lama banget sih. Tuh, Pak, saya tuh nggak tahu kalau Pak Ferry ada di luar. Meli, kamu tuh gimana sih? Ini atasan kita loh. Mohon maaf, Bu Tata, saya nggak tahu kalau Pak Ferry itu atasan kita. Pak, Bapak dari tadi sini. Sudah berjam-jam saya di sini. Maafin saya ya, Pak. Saya itu dari tadi di dalam itu nungguin Pak Ferry. Saya juga nungguin kamu. Kebetulan ID card saya dan handphone saya ketinggalan di dalam mobil. Terus mobil Bapak sekarang di mana? Mogok. Lagi diperbaiki oleh montir. Dan saya dilarang masuk oleh sapam baru ini. Padahal saya sudah jelasin kalau saya pemilik kantor ini dan perusahaan ini, tapi saya dilarang masuk. Ya udah Pak Ferry sekarang masuk ya. Soalnya, aduh, udah mau mulai Pak rapatnya Pak. Ya udah, rapat lebih penting yang lebih utama. Ya udah, kamu duluan. Pak Ferry, maafin saya ya, Pak. Sudah tahu sama saya siapa? Iya, Pak. Sekali lagi mohon maaf ya, Pak. Jangan pecat saya. Saya nggak akan seperti itu lagi, Pak. Kamu sapam baru di sini. Dan kamu orang pertama yang membuat seorang atasan perusahaan besar seperti ini duduk di pintu gerbang kayak gelandangan. Dan aku disuruh memaafkan diri kamu. Pak, saya mohon ya, Pak. Maafin saya, Pak. Atau enggak saya mau bersujud ke Bapak. Saya bisa kok, Pak. Pak, maafin saya ya, Pak. Sujudlah kepada kedua orang tuamu, bukan saya. Pak, jangan pecat saya, Pak. Ini adalah hari pertama saya kerja. Saya nggak bisa kalau misalnya saya harus langsung keluar dari kantor ini, Pak. Saya sudah telat 1 jam 25 menit gara-gara kamu. Pak, Klien saya itu klien besar-besar loh. Kalau mereka membatalkan investasi di kantor ini, berapa coba? Kamu bayangkan kerugian yang akan ditanggung oleh kantor ini gara-gara saya disuruh duduk di pintu gerbang oleh seorang sapam. tapi saya sudah minta maaf, Pak. Apa permintaan maaf kamu bisa memperbaiki semuanya? Enggak kan? Bapak bisa ngehukum saya kok, Pak. Apapun hukuman Bapak, saya pasti kerjain. Saya kan sudah bilang, tadi saya ini adalah bos di sini, atasan di sini, karena ID card saya ketinggalan. Tapi Pak, saya di sini hanya menjalankan tugas. Stop. Jangan ngomong lagi. Lebih baik saya masuk ke dalam untuk memulai rapat. Tapi saya nggak dipecat kan, Pak? Pegangin.
perhitungannya selesai rapat. Pak, tapi saya nggak dipecat kan? Aduh, Meli, kamu tuh bodoh banget sih. Bisa-bisanya ngelakuin sesuatu yang sangat fatal kepada pemilik perusahaan di tempat kerja kamu sendiri. Oh, semoga aja Pak Ferry mau maafin aku dan aku nggak jadi dipecat dari kantor ini. Aduh, nggak kebayang aku kalau misalnya aku dipecat dari kantor ini. Mau kerja apa lagi aku? Udah tahu zaman sekarang susah cari kerja. Semoga aja deh gak jadi dipecat. Tata, Iya, Pak. sebentar. Satpam yang di gerbang tadi itu baru kan ya? Iya, masih baru. Karena dia sudah bikin saya duduk seperti gelandangan di depan pagar. Nanti kamu panggil dia ke ruangan saya ya. Mau dipecat, Pak? Nanti saja. Setelah rapat ya. Iya, Pak, baik. Ya udah, sekarang kita mulai ke ruangan rapat aja. Cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah bisa